Ya maaf saudara. Ya selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih sayang, salam hormat kami bagi Anda semua sekalian dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, kami ingin menyampaikan kabar baik bagi Anda sekalian, khususnya di tempat ini. Saudara-saudaraku, kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus telah dinubuatkan. Nubuat artinya ramalan, sesuatu peristiwa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudaraku, nubuat disampaikan oleh nabi-nabi Allah yang diilhami. Kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat, penebus dosa manusia, telah diramalkan para nabi sejak manusia jatuh di dalam dosa ribuan tahun silam. Saudara-saudaraku, hal ini tertulis pada kitab suci. Siapa yang mendorong para nabi untuk berkata-kata tentang nubuatan itu? Adalah Sang Halik sendiri. Saudara-saudaraku, kisah Allah yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia di dalam peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, saudara-saudaraku, telah dinubuatkan oleh Nabi Musa, Nabi Mika sebelumnya. Saudara-saudaraku, kisah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Yunus dan Raja Daud, banyak kejadian supranatural yang aneh dan ajaib, saudara-saudaraku, yang mereka alami sebagai representasi diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kejadian supranatural itu sebagai nubuatan para nabi tentang Yesus yang terkait dengan rencana agung Sang Halik, saudara-saudaraku, untuk menyelamatkan manusia yang tersesat dan binasa, terhilang selama-lamanya karena dosa. Saudara-saudaraku, setiap kali, setiap kita, kata kitab suci, berdosa di mata Allah, turun-temurun, yang dikandung dan diperanakan di dalam dosa, itulah dosa warisan yang terwariskan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita semua adalah orang-orang hukuman yang bila mati, saudaraku, akan dihakimi dan beroleh ganjaran hukum maut kekal selama-lamanya. Sebab ganjaran dosa adalah maut. Saudara-saudaraku, selagi kita hidup, kita perlu Yesus Juru Selamat itu yang telah mati melepaskan belenggu dosa kita. Yesus mengasihi Anda, mengasihi saudara dan saya. Saudaraku, Ia datang dalam rupa manusia hamba, hina dina, menderita sengsara, sampai Ia mati di kayu salib, agar supaya kita terbebas dari siksaan neraka jahanam. Saudaraku, Yesus mati ganti kita, menebus kita, mendamaikan kita dengan diri Allah, menjadi pembayaran atas utang-utang dosa kita. Dosa warisan tidak ada satupun yang dapat menyelesaikannya. Saudara-saudaraku, Yesus mati sebagai alat pembayaran. Itu sebabnya kita perlu Juru Selamat, supaya dosa-dosa kita diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus akan datang kembali kali yang kedua sebagai hakim yang berkuasa, menghakimi orang-orang berdosa yang hidup dan yang mati. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar saya selamat dari vonis penghakiman yang akan datang? Saudara-saudaraku, sebab penghakiman dan penghukuman itu tidak melihat latar belakang dan status saudara apapun, perbuatan baik saudara sekalipun. Saudara-saudaraku, itu sebabnya masuklah melalui pintu itu. Pintu itu diibaratkan seperti Yesus itu pintu. Pintu masuk menuju kepada kekekalan, kepada hidup yang terbebas, hidup selamat. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya agar saya selamat, bebas dari penghakiman dan penghukuman? Saudara-saudaraku, percayalah kepada Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku orang berdosa yang hari ini percaya di dalam pemberitaan. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat
Itu sebabnya masuklah di dalam hidup kami. Catatkan nama kami sebagai orang-orang percaya hari ini. Saudara-saudaraku, usai program ini, saudara dapat diskusi dengan kami. Inilah hak jawab kami untuk meluruskan berita-berita Injil yang dibelokkan, yang disalah mengerti oleh sebagian pihak, segelintir orang yang tidak mengerti Injil itu sendiri. Saudara-saudaraku, hari ini apa yang saya dapat berikan kepada saudara? Jikalau saudara sakit, saya ingin mendoakan saudara supaya saudara alami kesembuhan. Mungkin saudara terikat santet guna-guna, sihir, gendam, hipnotis. Saya mau mendoakan saudara supaya saudara terlepas dan saudara dapat beraktivitas lagi. Tuhan kiranya memberkati. Saya berdoa supaya usaha saudara, setiap aktivitas saudara, setiap pekerjaan mulia yang saudara kerjakan di tempat ini, Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.